Halo Sobat Askrindo, selamat datang di Askrindo Podcast. Podcast yang gak cuma ngebahas dunia asuransi, tapi kita juga bakalan ngobrolin hal-hal seru seputar karir, self-development, secret sauce di balik suksesnya para profesional hebat. Nah, di sini aku mau infoin nih, kalau di Askrindo Podcast terdapat 3 segmen. Yang pertama Insurecast, yang kedua ada Leaders Cafe, dan yang ketiga di segmen ini kita akan ngebahas mengenai di balik meja kerja. Mengikuti kegiatan sosial itu kayak istilahnya nge-charge diri gitu Oh, loh. charge. Ini percobaan ketiga, mungkin kalau keempat dapat piring ya. Perjalanan dari Mempawahnya situ, kita susur sungai selama 2 jam ke SDN 22 Kunyit. Jadi di sana juga belajar public speaking. Jadi untuk mengimprove skill public speaking Itu gak usah merasa paling pintar sendiri deh gitu loh. Oke, kita harus jadi yang terbaik, tapi gimana caranya jadi yang terbaik tanpa menjatuhkan teman-teman kita yang lain. Jadi growingnya bareng gitu. Jangan lupa nih masalahnya apa di sana. Jangan Isunya apa? Iya, isunya apa di Berarti sana. harus riset dulu dong. Iya. ini. Kita ada satu tahapan lagi yang tidak ada di tahun sebelumnya, di batch sebelumnya. Bagaimana jika kalau kalian tiba-tiba datang ke lokasi pengabdian tetapi program kalian tidak didukung oleh warga setempat? Selamat datang di Askrindo Podcast, sebuah platform penyebaran informasi seputar literasi asuransi dan inspirasi orang-orang yang berkarir di industri. Take a seat, have a peace of mind on Askrindo Podcast. Sobat Askrindo, tahu nggak kalau beberapa riset menunjukkan adanya hubungan antara frekuensi aktivitas kerelawanan dengan psychological well-being, di mana aktivitas kerelawanan dapat memberikan dampak positif kepada pembentukan identitas diri, persepsi diri, dan juga well-being psikologis. Wah, ini cocok banget nih menjadi salah satu cara untuk mengelola mental health bagi kaum muda. Askrindo sangat mendukung hal tersebut dengan memfasilitasi terselenggaranya salah satu agenda tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL melalui program Relawan Bakti BUMN. Sebenarnya program Relawan Bakti BUMN itu apa sih? Nah, kita udah kedatangan 2 alumni Relawan Bakti BUMN nih dari perwakilan Askrindo. Kira-kira siapa aja mereka? Yuk kita ngobrol. Halo Mas Novan dan Mas Rizal. Halo Mbak Ana. Mbak Ana. Halo Sobat Askrindo. Ini udah pada ganteng-ganteng 2 orang ini apakah pakai rompi ini pakai rompi apa? Aduh, bisa dibilang rompi kebanggaan kali ya Mas ya. Banggaan, asli. Asli, banyak kenangan soalnya di sini. Banyak banget. Aduh. Jadi Mbak Ana dan Sobat Askrindo, ini tuh rompi Relawan Bakti BUMN batch 7. Wah, keren Iya. banget ya. Nah, ini sebelum memulai podcast kali ini, baiknya Mas Novan sama Mas Rizal perkenalan singkat dulu nih. Baik. Boleh nih dimulai dari Mas Novanya. Oke. Halo Sobat Askrindo, perkenalkan nama saya Novan Dwi Mega Hardianto. Biasa dipanggil Novan. Saat ini saya bertugas di kantor cabang Jakarta Cikini sebagai underwriter. Underwriter itu adalah analis ya. Salam kenal ya yang belum kenal Sobat Askrindo. Waduh, Sobat Askrindo dari Jakarta ternyata Mas Novan. Kalau Mas Rizal dari mana nih? Perkenalkan, aku Wahyu Agung Rizal Ramadan, panggilannya Rizal. Sekarang penempatannya di divisi SDM bagian Culture Transformation. Culture Transformation. Yang ngurusin tuh bajunya Mbak Ana tuh akhlak. Gitu ya, Iya, internalisasi akhlak. benar. Wah, keren banget nih ya. Nah, sebenarnya boleh sharing gak sih? Kemarin itu waktu di batch 7, Mas Novan sama Mas Rizal itu ada di lokasi penerjunan mana? Lokasi pengabdian mana? Gitu. Siapa dulu nih? Boleh Mas Rizal dulu. Oke. siap. Aku pilih ya. Kalau di sana programnya yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN dan BUMN PIC, kebetulan di sana PIC-nya ada Main ID, Dari PIC-nya Inalum dan PTBAI. PTBAI itu PTBAI anak itu? perusahaannya dari Inalum. Oh, anpernya ya. Anpernya. Berarti Inalum juga anpernya Main ID. Main ID, Oh. berarti cuper lah, cucu Super. perusahaan. Oke, baik. Nah, di Mempawah ini kenapa aku pilih di sana? Karena salah satu concernnya adalah terkait pemberdayaan UMKM melalui media sosial. melalui branding, media sosial. Media sosial karena Termasuk apa itu? Branding. ya termasuk branding terus sampai hingga salesnya. Oh, sampai Jadi salesnya. gimana cara convert, udah diupload nih kita foto produknya, terus gimana cara kita menjual ini biar nggak cuman ke upload doang. Jadi kita ngasih taunya dari bisa dijual di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Bisa Itu jadi duit ya. ya itu in detailsnya seperti itulah. Tapi salah satu concernnya adalah itu. Terus concern kedua adalah tentu pendidikan ya. Oh, pendidikan. Di sana ada salah satu SD yang kalau harus achieve ke sana itu harus melewati perjalanan laut, bukan laut, sungai lah. Oh, Sungai pakai kapal yang harus 2 jam
untuk sampai ke sananya, dan itu bukan cuman kita yang di sana, tapi ternyata anak-anak SD anak-anak yang di sana dan bapak ibu gurunya pun juga menempuh perjalanan yang sama Oh, lewat sungai. Jadi karena memang di situ nggak banyak pemukiman warganya, Mbak. wah gila banget. Itu Terus jadi terus? pendidikan. Isu kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah pemberdayaan ekowisata di sana di Mempawah. Karena kan dekat pantai ya. Nanam mangrove dong berarti. Ya, jadi selain kita bersih-bersih mangrove lagi. Apa Bersih-bersih. ya ini? Udah ditanam Dibersihin bersihin mangrove. lagi. Dicabut Ya, dong. jadi pemberdayaannya adalah membersihkan sampah di sekitaran pantai. Iya, Terus setelah dibersihkan kita melakukan penanaman mangrove. penanaman mangrove di Penanaman pantainya mangrove ya. di pantai tersebut gitu. Karena ternyata banyak juga sih sampahnya ya Oh, di banyak banget. pesisir sungai situ, apakah itu terbawa dari lautnya terus ke Pesisir, daratan. berarti penanaman mangrove itu di pesisir sungai apa di pantainya nih? Di pantainya. Oh, Di tapi bibir pantainya. pesusur sampahnya di sungainya. Di bibir pantai. Tadi ngomong sungai ya? Iya. Oh iya. Jadi bingung Jadi kan ya kebayang sobat soalnya Askrindo. sungai yang SD itu loh, karena Oh, memang iya. bekas banget. Membekas banget. Terus selain itu juga kita bikinkan signage di situ sebagai bentuk ini tempat wisata yang baru loh gitu. Oh, Dan berarti juga sebagai spot foto juga di situ. Oh, gitu. berarti jadi pantainya itu dijadikan tempat wisata Yes. baru ya, dan Mm-mm. dibuatkan kayak spot foto untuk membuat nilai Ya, jual nilai wisata jual di lebih situ. menarik dan ada historicalnya di situ. Oke, gitu. baik. Kalau Mas Novan nih, yang I- dari Palu ya katanya, Iya, betul sekali. Dari Sakit nggak Mas? di Palu. sakit sih, Sakit. apalagi di Palu sama pasangan gitu ya. Jadi saya memang memilih untuk lokasi Palu. Kebetulan namanya desanya itu Desa Toale. Toale. Toale, Kabupaten Toale. Donggala. Oke. Jadi untuk PIC-nya sendiri itu adalah PNM. Oh, di PNM, Iya, PIC-nya PNM. PNM. Yang dimana dia berfokus untuk pemberdayaan UMKM, terus pendidikan. Fun fact-nya nih di Palu, terutama di Toale itu 80% ibu-ibunya adalah penenun gitu ya. Jadi kita manfaatkan ibu-ibu penenun ini untuk menjual produknya gitu loh, baik melalui media sosial maupun lewat platform lainnya. Terus yang kedua yaitu Sama ya berarti, Sama. sama-sama UMKM ya. betul, fokusnya Sama untuk penjualan UMKM. ya Mas ya berarti. Iya, sampai Harapan penjualan. sampai penjualan tuh kayak Betul. gimana gitu. Terus yang kedua terkait pendidikan juga sama nih kayak Mas Rizal juga, pendidikan juga kita berfokus untuk memberikan motivasi kepada adik-adik nih. Jadi kita mengajar di SD dan SMP. SD dan SMP. Ya betul. Dan fun fact-nya lagi nih untuk pendidikan nih, bahwa di pendidikan itu lulusan SMP itu lebih banyak ketimbang lulusan SMA. Oh, berarti maksudnya pada nggak lanjut. Iya, Ke pada nggak SMA. lanjut, betul Mbak. Jadi lebih ke dia itu lebih ke nikah muda kali ya, lebih tepatnya ya. Banyak yang nikah muda. Iya, betul sekali. Tapi Mas Novan bawa pulang istri nggak ke Jakarta? Jangan dong, tetap setia gitu. Oh, tetap Ah, setia. Oh, Barusan iya. menikah Mas Novan ini. Oh, iya, Iya. barusan menikah ya. Jangan ya, Mas dong, ya. Jangan ya, Dek ya. Oh, jangan. Baik. Terus yang ketiga pengolahan ikan, karena di sana itu juga fokusnya itu ada ikan yang namanya roa. Ikan roa. Ikan roa. Jadi dia diolah sebagai kayak abon, terus ada lagi dibuat sambel gitu ya. Oh, sambal ikan roa gitu ya. Betul, Terus sambal ikan dijual. roa. Betul. Nah, itu yang dibantu dari Mas Novan dan teman-teman relawan di sana untuk nge-branding di sana juga. Betul, UMKM-nya. termasuk dari segi pemasarannya, dan kita juga nggak tanggung-tanggung sih, kita membuatkan satu platform yaitu boleh disebut nggak sih TikTok gitu? Oh, boleh. Ya TikTok untuk brand itu gitu loh, brand baik sambal roa maupun Oke. kain tenunnya gitu loh. Untuk media pemasaran ya berarti. Betul, ya? untuk media pemasarannya. Yang Oke, terakhir baik. ada 4 program sih, yang terakhir itu memang pasar rakyat ya. Oh, pasar rakyat. itu di situ kita menjual semua produk-produk unggulan yang di Desa Toale, yaitu contohnya kayak tadi nih ada abon, ada sambal roa, terus ada tenunnya. Tapi kita tahu bahwa tenun itu nggak semuanya dibikin kain. Ada yang dibikin kayak pernak-pernik, kayak bros dan lain-lain. Itu semuanya ditampilkan di situ. Dan fun fact-nya lagi nih,
kita relawan, kita juga harus menampilkan sesuatu di situ. Oh, gitu. berarti ada pentas ya? Mas Ada Rizal pentas. juga pentas Sama Mas? dong. Sama. Oke, Luar biasa ya, aktif Mm-mm. banget berarti dan padat Iya. banget ya jadwalnya ya berarti Betul. ya. padat banget. Selama 3 hari itu padat sekali Oh, Padat berarti sekali. 3 hari untuk pengabdiannya, pengabdiannya di hari-harinya. sana. Yap. Baik. Nah, sebenarnya kenapa sih Mas pada milih untuk ikut relawan bakti BUMN? Motivasinya awalnya tuh kenapa tertarik untuk ikut gitu? Boleh dong di-share sama Sobat Askrindo. Yuk Mas Novan dulu kali ya. Boleh, Background Mas sosialnya. Novan sosialnya. dulu ya. boleh. Waduh, banyak banget nih. Oke. Ya, memang dari sebelum ada relawan bakti pun saya juga sudah aktif ya dalam kegiatan sosial, baik dari segi bagi-bagi makanan ataupun itu. Saat ini juga saya juga masih aktif walaupun udah nggak di bangku sekolah lagi. Lebih tepatnya. Memang passionnya ya, Iya, jadi sampai saat ini. aktif di kegiatan sosial Iya, gitu. Betul, walaupun saya sudah dipindah ke Jakarta, tetap masih. Tetap. Karena memang kegiatan sosial juga memang banyak banget wadahnya ya. Iya, betul. Karena mengikuti kegiatan sosial itu kayak istilahnya nge-charge diri gitu Oh, loh. charge. Betul. Karena Senin sampai Jumat kita udah rutinitas kerja. Benar banget Sabtu sih. Minggunya Menarik. nge-charge, lihat adik-adik lagi ketawa ketiwi. Itu kayak nge-charge diri sendiri gitu loh. Jadi happy ya Iya. ngelihat ketulusan mereka Iya. dan apa yang kita beri gitu ya. Istilahnya work Work Life life balance. balance. Oh. Ya. Asik. Work life balance. Kalau Mas Salah Rizal? sebut lagi nanti. Ya kalau Terus. aku motivasi utamanya sih sama sih, lebih ke charging ya Mbak ya. Oh, charging. Dan senengnya adalah ketika ternyata ketika keterima apa yang aku punya gitu ya bisa bermanfaat bagi orang yang di sana gitu. Tapi sebenarnya untuk kegiatan kerelawanan atau kegiatan sosial udah lama banget kayaknya yang sifatnya nginep sampai 3 hari tuh aku udah lama nggak ikut program seperti ini gitu. Terakhir tuh kuliah itu pun cuma sehari nginep tentang UMKM juga, branding UMKM. Terakhir kali juga malah SMA itu 2 hari 3 hari lah kegiatan bakti sosial gitu. Terus motivasinya sih sebenarnya kenapa kepingin ikut, awalnya kepingin ya karena di bagian culture itu tuh menaungi teman-teman yang ingin daftar RBB. Oh, berarti Mas Rizal ini malah yang ngebantu. Bantuin teman-teman Tim lah, Askrindo ya yang- alumni berapa udah alumni Mbak itu Ana dan berapa? teman-teman gitu kan. Iya. Karena kan kita udah 19 alumni ya, plus kita berdua ya Mas Iya, ya. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 19 Gitu. ya dari Askrindo ya. Jadi awalnya ngebantuin, jadi paham tuh tahapannya isinya harus seperti apa. Kan sebelumnya juga kita ada sharing session ya. Iya. Terus pas sesi video seperti apa, terus pas di sana kegiatannya seperti apa, kan tim culture juga ngemonitor kan kegiatannya seperti apa teman-teman untuk dipublikasikan di live at Askrindo. Oh. Nah dari situ ngelihat kayaknya udah lama ya nggak kayak gini ya gitu. Jadi kepengen ya. Jadi kepengen. Aku mau coba juga Terus dong. ceritanya kan kalau mbak-mbak ini mas-mas ini kalau habis relawan kan, wih seru banget ya gini di sana Iya, gini. Nah aku juga berawal dari keinginan sih sebenarnya, keinginan terus nyoba daftar di 2 batch sebelumnya belum lolos. Oke, berapa Jadi kali coba ini? Ini percobaan ketiga, mungkin kalau keempat dapat piring Iya. kayaknya ya, dari kementerian. Kalau kelima gitu. dapat apa nih? Terus barulah di kesempatan ketiga ini lolos karena Alhamdulillah. aku sih juga menyadari kemarin tuh hanya sekedar pengen mbak Oh. di batch 1-2-nya kayak Ada bedanya ya iya, berarti seru ya. nih batch yang sebelumnya kan 2 batch sebelumnya, tapi yang batch ketiga seru iya, penasaran iya, tapi ada lagi yang disasar aku harus membawa apa nih ke yang lokasi yang Oke. aku tuju. Jadi untuk pemilihan lokasinya pun gak sembarangan gitu. Dari 10 lokasi itu aku merasa hanya 1 lokasi nih yang kemungkinan cocok karena spesifik ditulis kebutuhannya branding UMKM melalui media sosial. Nah itu kan hobi, pekerjaan yang aku tekuni juga Passion sekarang kamu gitu. juga Passion gitu. gitu. Jadi merasa aku datang ke sana tuh nggak cuman kayak happy doang ya di lokasi yang belum pernah aku datangi gitu, tapi juga kebermanfaatannya aku bisa bawa ke situ. Kebermanfaatan untuk masyarakat ya di sana ya. Jadi motivasinya sebenarnya diawali dengan keinginan aja sih. Keinginan aja. Sesimpel itu ya, Mas. Simpel itu. Keinginan. aja. Oke. Tapi harus diiringi juga dengan value apa yang kita punya gitu. Setuju. Kalau Mas Iya. tadi kan 3 kali nyoba nih. Mm-mm. Kalau Mas Novan berapa kali nih? Sama nih 3 kali juga. Sama ternyata Iya. ya. Kita tidak harus mempunyai pengalaman sosial ya baru bisa Betul. fast track untuk bisa langsung keterima ya. Oh iya, nggak ada yang Nggak- fast nggak track ada, ya. nggak ada yang berproses fast track. gitu. Nggak ada. Meskipun nggak ada pengalaman sosial pun
bisa langsung sekali langsung bisa Ada. keterima juga Mm-mm. ada iya. gitu. Macam-macam sih. Macam-macam sih. ya, Iya. tergantung prosesnya masing-masing. Tergantung Mm-mm. niatnya kali ya. Iya. Kalau niatnya cuma mau main-main kayaknya susah ya Mbak. Susah Kan ya. Mbak Ana mengalami ya. Oh iya, kayaknya. saya 4 kali Berapa? ya. 4 kali kali. kan. Punten. Percobaan ke 1, 2, 3. Ke 1, 2, 3. Awalnya 2 kali kan. Hmm. Awalnya dua kali di essay, 3 kali di apa namanya? Video. Video, 4 kali oke. baru aku lolos. Ya berdarah-darah sih Mas sebenarnya Dan lebih juga. niat ya yang terakhir Lebih pasti. niat. Iya karena Oke. lebih niat itu sih. Nah, ini nih Hmm. momen paling membekas dan menyentuh saat apa jadi relawan bakti BUMN itu apa dari Mas Rizal dan Mas Novan? Bisa dijawab Mas Rizal dulu nih. Oke, siap. Oke, momen yang paling membekas dan menyentuh perjalanan dari Mempawahnya situ, kita susur sungai selama 2 jam ke SDN 22 Kunyit di Mempawah juga di situ. Nah di situ selama perjalanan tuh kita pakai kapal berberapa ya? Ber-6, ber-7. Emang Apa ber-6 ber-7 apa? Ber-6 Orangnya. orang, Oh, iya. 6 orang. ber-6 orang Berarti satu. kecil dong. Kecil, kapalnya kecil Oh. emang kita harus dempet-dempetan gitu Oh ya, my god. sambil menahan terik matahari karena ya Panas Kalimantan ya banget. kan. Iya. Jalur Katulistiwa Berdayung? di situ. Berdayung nggak? Enggak, kita terbang Oh. pakai sihirnya Harry Potter. Boleh. Enggak, kita alhamdulillah pakai mesin. Oh, alhamdulillah masih Tapi pakai. meskipun pakai mesin, pas perjalanan apa? Baling-baling mesinnya tuh patah. Oh my god, itu kena Bener. batu apa gimana kok Aku bisa nggak tahu patah? sih. Jadi emang sempet patah terus ya harus perbaikan sebentar. Oh Karena ya, ada iring-iringnya kendala 3-4 ya. kapal lah. Jadi Mm-mm. harus nunggu dulu kapal selanjutnya buat bawa baling-baling pergantian dan sebagainya. Oke, Itu jadi effortnya untuk ke sana lokasinya itu pun, ke lokasi baktinya luar biasa, itu membekas banget soalnya. membekas di hati Jadi ya. selama 2 jam ya kita mau nggak mau harus ngobrol juga kan, ngobrol, bonding, bahas hal-hal yang awalnya tentang relawan jadi ke yang lain juga sama teman-teman. Terus pas sampai sana kita disambut oleh adik-adik SD yang datang menyambut, selamat pagi kakak, dengan senyuman yang penuh Polos. keceriaan Oh dan iya. polos Iya gitu ya. benar. Nah itu membekas banget sih. Terus di sana salah satu program yang kita bawa dan membekas adalah pohon cita-cita sebenarnya. Oh, jadi di sana itu Mas Rizal Mm-mm. bikin pohon cita-cita. Yes. Dari apa nih? Pohon cita-citanya simpel sebenarnya, kita bawa banner gitu, print-printan banner, tapi bannernya. di pohonnya tuh kayak ada lubang-lubang kosongnya gitulah. Nah teman-teman harus di dedaunannya teman-teman atau adik-adiknya tuh harus nempel cita-cita apa sih sambil mereka maju dan menjelaskan cita-citanya apa. Pengen jadi dokter, polisi, suster, perawat, guru, Bermacam-macam ya cita-cita macam-macam. anak Jadi aku kecil. keinget apa dulu pas aku kecil kalau ditanya gini jawabannya juga gini ya. Iya lah, relate itu Jadi pasti. ketulusan adik-adik itu dalam menjawab dan alasannya yang sangat private kan, maksudnya sangat private tuh personal banget gitu. Itu kan jawaban-jawaban yang sangat tulus ya, yang Iya, nggak bisa betul. kita salahkan sama sekali. Iya. Jadi apapun profesinya ya kita doakan, semoga, aku berdoa kayak nih, semoga bisa beneran tercapai gitu, karena di lokasi Mempawah tuh kan dan di SD itu itu Kenapa? internet aja nggak ada Mbak gitu. Oh bener-bener Iya. nggak ada wifi, Nggak ada internet, nggak nggak ada ada wifi. sinyal pun. Mm, Oh berarti SD-nya itu memang jauh dari rumahnya ya. mayoritas. Terus dia tiap hari harus naik perahu gitu. Wah luar biasa ya perjuangannya memang Itu untuk yang belajar. membekas juga. Terus ternyata guru-guru di sana juga perjalanannya juga seperti itu gitu. Oh luar biasa benar-benar. Gitu. Kalau Mas Novan gimana nih? Aduh, kalau dari saya sih ini kayaknya saya harus mode soft boy dulu nih. Aduh. Harus sedih-sedih dulu ya. Sedih-sedih dulu. Jadi momen membekas itu ketika udah hari terakhir nih, pada saat pesta rakyat. Jadi pesta rakyat itu semua warga desa itu berkumpul di situ menyaksikan kita, baik kepala desa maupun seluruh perangkat desa, semuanya berkumpul di situ. Dan ada satu yang saya paling membekas. Saya pas waktu mau pulang itu tiba-tiba disamperin oleh adik-adik gitu. Kak Novan kapan pulang gitu kan. Terus Langsung luluh nih. iya langsung hatinya. luluh. Luluh lagi langsung masuk ke Ke jiwa gitu. Langsung Dalam terus- banget ya itu Iya. Dalam ya. banget ya. Kak Novan kapan pulang? Terus nggak kesini lagi kah Loh, gitu. berarti masih komunikasi sama adik-adiknya di sana. Jadi kan kita kan juga maksudnya menciptakan Menciptakan apa? Ekosistem. Bukan Lingkungan. dong. Bukan Menciptakan apa nih? menciptakan apa nih? Menciptakan apa nih? Sosmed juga. Oh, Jadi kita kan menciptakan bisa sosmed di sana. koordinasi juga melalui Oh, DM atau oke, apapun iya, itu iya. kan. Nanti koordinasi aja lewat sosial media aja kalau mau kangen sama kita gitu kan. Oh, gitu. Terus yang kedua
ibu-ibunya sih. Kenapa Karena memang ibu-ibunya? 80% di Mas tol Novan itu suka ibu-ibu nih Mas bukan Rizal. Ibu-ibu kor. dong. Yang belok kanan sen kiri ya. Bukan Bukan. dong, Iya sih. ibu-ibu. Gimana, Ibu-ibunya gimana? juga kan kebanyakan ibu-ibu ya memang di sana. Terutama ibu kepala desa nih. Dia sampai menitihkan air mata ketika kita udah mau pulang gitu loh. Luar biasa loh Mas Mm-mm. Novan berkesannya sama ibu-ibu di kepala desa. Ya, harus Adik-adik dan di-highlight. ibu-ibu. Adik-adik dan ibu-ibu. Adik-adik dan Gitu. ibu-ibu. Jadi itu Oke, adalah momen oke. yang paling berkesan sih. Iya, iya. Hmm. Memang jadi Mas Novan dan Mas Rizal ini benar-benar ngerasain ketulusan dalam proses ya atau pada kegiatan program Relawan Bakti BUMN ini ya Betul. berarti. Oke deh. Nah ini nih mungkin setelah setelah ikut program Relawan Bakti BUMN sebenarnya dampak apa yang bisa diberikan ke diri Mas Novan sama Mas Rizal sendiri, kayak maksudnya dari segi karir, terus pengembangan diri, bisa juga karakter atau karakternya atau kayak gimana, itu bisa dijelasin ke Sobat Askrindo. Iya. Dari saya dulu mungkin ya Mas Boleh. Rizal ya. Boleh, boleh. Oke, dari segi karakter mungkin dari pribadi saya dulu ya. Iya. Dari sini saya juga semakin lebih mempertajam public speaking ya. Bisa dibilang public speaking saya masih sekitar 70% lah ya. Jadi di sana juga belajar public speaking. Jadi untuk mengimprove skill public speakingnya. Karena juga- dituntut ya di sana untuk bisa. Iya, jadi kita juga nuntut untuk kesabaran juga kan, karena pada saat kemarin itu saya dapat mengajar kelas 2 SD kan, jadi harus benar-benar sabar mengayomi sama anak-anak kelas 2 SD. Terus untuk dari segi karir kita juga semakin dekat gitu loh, maksudnya nggak satu BUMN aja tapi bisa ke relasi BUMN yang lain gitu loh. Oh iya, iya. Jadi kita bisa karena tukar 10 ya, pendapat. 10 orang ya tadi. 14 lebih tepatnya, karena kan 14. 15 sama kamu. 15 Iya. sama kamu. 15 sama Iya. saya. Oh iya, itu Mm-mm. dari BUMN yang berbeda semuanya. Ada 5 orang yang memang untuk khusus PIC. Oh, PIC-nya. Iya. Tapi untuk yang 10 ini Berbeda berbeda BUMN. semuanya Iya ya? betul. Walaupun kita satukan pemikiran gitu loh jadinya. Jadi kalau kita ada sharing-sharing, jadi mereka welcome gitu loh. Kita juga diajak gitu, kadang-kadang kalau ada kegiatan sosial juga mereka selalu mengajak kita juga gitu. sampai Itu sih. sekarang ya berarti Sampai masih ya? sekarang. Oke, itu sih. Oke. Kalau dari- Mas Rizal gimana nih Yes. untuk dampaknya bagi diri sendiri gitu? Dampaknya bagi karir dulu kali ya. Boleh Bagi karirnya karir tuh gimana ternyata nih? Relawan Bakti BUMN ini mempertemukan aku dengan banyak orang-orang yang jago-jago ya, hebat-hebat di industrinya masing-masing gitu ya. Nggak cuman jago teknis di industrinya masing-masing, tapi juga non teknisnya kayak kegiatan kerelawanannya dia, fokusnya dia di mana. Jadi selain pekerjaan, kita juga dapat sharing dari orang-orang itu yang ber-15 tentang macam-macam, tentang kegiatan di luar kantornya itu seperti apa, yang rasanya itu produktif gitu, yang bisa kita tiru juga. Ada Iya. macam-macam lain, ada terkait dia sebagai change agent. Kalau di kita kan change catalyst, itu Iya. program-programnya di perusahaan dia itu seperti apa. Itu kan di bagian culture juga yang nge-handle change catalyst kalau di Askrindo gitu kan. Tapi kalau spesifik di karirnya kita nih yang terpilih menjadi program Relawan Bakti BUMN, dengan dikumpulkannya ber-15 itu atau Mm-mm. bahkan ber-150 50. kalau yang batch kemarin, tentu kenal dengan orang-orang baru, dengan Mm-mm. perusahaan-perusahaan yang baru juga selingkup BUMN, bahkan dari orang Kementerian BUMN juga. Jadi membuka posibilitas untuk nantinya kerjasama gitu ya, mungkin ya, dari in terms of kolaborasinya itu antar perusahaan atau antar kita personal gitu. Kalau antar personal gimana nih antar caranya? personal Emang nih, bisa? bisa banget. Kayak Gimana? contohnya kemarin ada Main ID ya, PIC ku ya, lagi Iya. ngadain kegiatan sosial di Bogor gitu. Mm-mm. Yang diajak tuh nggak cuma lingkup Main ID aja, tapi teman-teman relawan yang alumninya itu juga diajak, diberikan kesempatan gitu. Diajak ya untuk ikut Mm. gabung kegiatannya dia gitu ya? Betul. Kayak kemarin juga Mbak Ana juga ikut yang kegiatan dari Telkom ya gitu Iya lah. betul. Jadi yang awalnya nggak kenal sama alumni yang ini jadi kenal. Itu kan relasinya juga makin terbangun kan. Mm-mm. Secara nggak langsung hard skill soft skillnya kita juga pelan-pelan pasti akan meningkat sih. Meningkat dari ya. situ gitu. Kalau untuk pribadi sendiri nih, apa sih dampaknya untuk Mas Rizal sendiri gitu? Itu tadi karena ketemu banyak orang-orang yang keren ya. Jadi merasa bahwa kita tuh gak usah merasa paling pintar sendiri deh gitu loh. Kan biasanya Iya. Ternyata itu tuh, banyak iya, ternyata banget banyak nih banget yang yang keren-keren di lebih. perusahaannya masing-masing, terpilih jadi best change agent, terus dia jadi apa kayak gitu-gitu loh. Nah itu kan achievement yang bisa kita contoh sebenarnya in Iya. terms of
hal-hal Lingkungan baik kan, positif lingkungan ya. positif. Nah, terus bagaimana kita juga kontrol ego Iya, betul. karena oke kita harus jadi yang terbaik, tapi gimana caranya jadi yang terbaik tanpa menjatuhkan teman-teman kita yang lain. Jadi growing-nya bareng gitu. Mm-mm. Itu kita dipertemukan dalam waktu yang enggak lama, Yang singkat, singkat tapi cuma 2 minggu. berkesan. Harus berkesan dan harus ngejalanin ini goals Oh supaya iya. achieve gimana. Harus menurunkan egonya dan memastikan egonya dalam porsi yang tepat. Nah, itu susah sih. Oke, Iya, gila sih. Tuh. Itu soft skill juga Iya, ya. Soft betul. Gila. skills. Nah, ini pasti pertanyaan dari semua sobat Askrindo nih. Gimana sih Mas untuk bisa gabung jadi relawan bakti BUMN, dan tahapannya tuh apa aja sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh calon-calon relawan bakti BUMN terutama di Askrindo sendiri kan. Nah, itu gimana caranya? Boleh Oke. nih Mas Rizal dulu. Oke, tahapan yang pertama dan paling utama adalah teman-teman harus punya akun di HCIS. Nah, di situ teman-teman harus melengkapi profile dulu, harus 100% ya. Iya. Mas. Profilnya memang detail ya Mas ya? Iya, harus detail, tapi banyak orang yang mengira sejak batch berapa ya? 2 batch atau 3 batch yang lalu kan ini pertama kali HCIS diluncurkan ya. Oh, yang berarti yang batch 7 Batch- Mas Rizal ini pertama kali Pak? Enggak, Oh, batch 5 atau batch 6 ya Batch kalau nggak salah ya. 6. Batch 6 ya. Dirimu kan? Iya, Ya, diriku. dari batch 6 itu pertama kali ada portal HCIS kan banyak, ya kok jadi ribet ya daftar Oh, RBD, Ya, setuju. harus ngelengkapin gitu. Harus pakai email korporat. Iya. Ya, setuju itu. Padahal pas kita udah buka portalnya, ya kayak ngelengkapin data diri aja biasa. Emang agak effort tapi nggak susah gitu, Iya, ngupload apa. Kan data diri gitu. juga data dirinya kita, bukan data Betul. diri tetangga ya. Jadi jangan malas duluan, buka Iya. dulu isinya apa, dicek. Gampang kok, tinggal masukin nama Iya, dan sebagainya betul. gitu-gitu. Terus Terus masalah email, Mas? Oke, selanjutnya untuk masalah mungkin dulu terkait ada kendala kali Ya. ya. Untuk kendala bisa disampaikan di helpdesk-nya oh, ada HCIS. helpdesk-nya HCIS. Ada untuk Di web HCIS, itu ya di web berarti. itu. Mm-mm. Setelah itu untuk mendaftar kita harus diwajibkan nih pakai email Betul. corporate nih terutama. Oke. Jadi buat sobat Askrindo yang terutama belum punya email corporate bisa Minta kita ke bantu ya, bisa ke perusahaan. Terus setelah udah 100% nih, udah 100% kita ada klik untuk mendaftar relawan bakti BUMN batch 8, itu diklik. Nah, itu kan nanti bisa diisi tuh data-datanya, hobinya apa. Yap. Terus ada lagi nih yang paling sangat krusial nih, yang pertanyaan itu? terakhir. Pertanyaan pamungkas. Iya, Pertanyaan yang bakalan menentukan Yes. iya, akan masuk ke itu. tahap selanjutnya Betul. atau enggak ya. Betul. Sekarang jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara Anda untuk meyakinkan Erick Thohir agar kalian itu terpilih gitu loh, Sebagai relawan bakti sebagai BUMN. relawan bakti BUMN. Itu sih. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan pengalamanmu, terus data dirimu seperti apa gitu, backgroundmu seperti apa. Itu sih Mbak Ana. Oh, itu ya. Itu yang biasanya kita bilang isainya ya. Yes. kan? Esai, betul. Tahap isai yang kita bilang Oke, biasanya. nambahin dikit nih Mbak, Boleh. masalah administratif email tadi. Gimana kalau yang status kepegawaiannya itu masih outsource gitu ya? Oh, bisa juga Mas Bisa memang. banget. Kan outsource Tidak kan menutup terdaftar juga kemungkinan di ya. perusahaan kita kan, Iya. gitu. Tapi ya itu tadi harus request email corporate gitu. Nanti kita bisa bantu gitu Oke, untuk baik. mendaftarkan email corporate. Jadi bisa banget status kepegawaian mau outsource maupun pegawai organik. Organik. Itu bisa banget. Bisa banget untuk ngedaftar. Nah, aku mau tanya banget nih mengenai isainya. Sebenarnya isainya itu tuh yang perlu untuk ditulis ya Mas ya. Mungkin bisa juga ditambahin gimana sih biar sobat Askrindo itu tahu gimana cara untuk menulis isai yang baik dan memang bisa dilirik nih sama Pak Erick Thohir. Gimana Mas Rizal? Itu aku kalau waktu batch kemarin membaginya kurang lebih dalam 3 atau 4 paragraf saja. Oke. Nah, isinya apa aja tuh dari 3 Mm. sampai 4 paragraf Mas Oke, yang Rizal? pertama Boleh paragraf- dong di-sharing ke sobat Oke. Askrindo. Nah, paragraf pertama. Asik. Paragraf pertama tuh tentu ceritakan diri kita sendiri ya. Oh ya. Nah, diri kita tuh ceritainnya Aku sebagai apa Oh, gitu. jangan Kayak gitu ditulis ya? lengkap-lengkap lah. Jadi tulis aja ya sebetulnya kayak nama, posisinya di mana Oh, dalam pekerjaan. sibuk apa sekarang? Ya gitu. Terus dalam porsi yang singkat aja kalau Mm-mm. menurutku. Bahkan kalau bisa ceritakan dalam sudut atau perspektif yang lain. Karena kalau aku menulisnya adalah karena aku hobi di bagian industri kreatif, Oke. foto video, aku Mm-mm. sampaikan narasi bahwa melalui
karya itu tuh kita bisa berkomunikasi ke mana saja dalam bentuk apa saja Waduh, gitu. luar biasa loh Nah ini. itu kan mungkin Bisa jadi kalimat hook yang bagus hook tuh ya, ya di iya, awal ya bisa kan. jadi hook. Lalu karya tuh kita bisa ya macam-macam gitu. Arahnya mau kemana tuh tinggal dikembalikan ke kita lagi. Jadi jangan hanya menulis kayak nama perusahaan apa, tambahin lah sudut apa Keunikan ya ini keunikan. maksudnya ya. Dibalut dengan Identitas maksudnya, Iya, identitas. identitas dan tentunya juga dibantu dengan AI. Nah, teman-teman harus juga paham AI ya, ChatGPT itu penting banget tapi jangan plug 100%. Jadi harus Di tweet ya. tweak sedikit lah. Habis itu paragraf kedua ya evidence kita udah ngapain aja ya Mas ya. Pengalaman maksudnya ya. Pengalaman, kita. ditulis pengalaman, terus paragraf ketiga baru masuk ke programnya yang ada di sana, dikawinkan dengan apa yang kita punya. Gimana nih maksudnya? Rada harus detail sedikit Hmm. nih. Kita harus tahu program yang kita pilih di Betul. lokasi kerelawanan Yes. itu, gitu ya. Terus Iya. di-match-kan sama Apa yang kita punya. apa yang nilai kita Iya. maksudnya. Sehingga Oke, ada boleh. kesimpulan, jadi program yang Mm-mm. akan saya lakukan adalah ABCD. Oh, jadi kesimpulan akhirnya itu nanti kamu mau ngapain sih di Betul, sana? itu yang penting kan. Betul. Mungkin Oke. menambahkan dari Mas Menarik Rizal juga ya. ya, itu juga termasuk jangan lupa nih, kita kan misal udah milih satu lokasi nih, satu lokasi pengabdian. Oke. Jangan lupa nih masalahnya apa di sana. Yes. Jangan Isunya apa? Iya, isunya apa di Berarti sana. harus riset dulu dong Iya, ini. pastinya dong, itu riset dulu. Kayak Mas Nova nih kemarin di Palu, Di Palu. ngelihat juga ya isunya Betul. apa di sana gitu. Iya, betul. Kemarin di Palu itu juga ada isu gempa bumi dan tsunami nih di Yes. tahun 2018, Oke. sehingga banyak tanah yang ke Tidak bawah. sesuai ya. Iya, Mm-mm. terus bagaimana orang-orang itu survive untuk mengembangkan UMKM-nya gitu loh. UMKM-nya ya. Mm-mm. Berarti kalau tanahnya ini berarti mungkin pertaniannya yang bermasalah kayak Iya. gitu. Makanya mereka beralih ke kayak tenun tadi atau yang lain untuk Betul. UMKM ya. Oke deh, baik-baik. Nah, kalau setelah tahap ISAI nih, katakanlah kita udah lolos nih Sobat Askrindo, lolos. Amin. Amin. Mas. Amin, amin, amin. Amin. Nah, apalagi nih tahap selanjutnya kayak gitu, Mas? Tahap selanjutnya, ketika sudah lolos, kalau berkaca di batch kemarin ya Mas ya, karena kita belum tahu nih batch ini, itu adalah masuk ke tahap pembuatan video. Oke, video, isi videonya berarti kita ngapain video? Cuman ngomong aja nih atau kita ngejelasin kita apa atau bagaimana nih, Mas? Itu kalau nggak salah secara administratif tidak boleh lebih dari 2 menit. Oh, ada batasannya. Ada batasannya. 3 menit nggak sih? 3 menit ya? Iya, 3 menit. 3 menit, 3 Tiga menit, menit. sorry, 3 Iya, menit. iya. Tidak boleh 3 lebih menit. dari Oke. 3 menit. 259. 259, 258. Oh, boleh tuh kalau Iya, 259. itu Harus banget sih, Mas. Iya, betul, Jangan betul. 301. Iya. Ah, itu Iya. jangan. Udah langsung gugur ya. Langsung Udah gugur, langsung pasti. bye. Nilainya udah pasti dikurangin Oh, udah sih. dikurangin. Iya, Dikurangin apa udah nggak tereliminasi? Nah, itu udah di panitia lah ya. kalau Ya, itu. pokoknya Dikembalikan teman-teman ke kementerian Iya, dan teman-teman PIC. Iya, teman-teman terus. Sobat Askrindo nggak boleh berarti lebih dari 3 menit ya, meskipun jangan, 1 menit doang gitu. Lebih baik Terus, kurang daripada lebih. Tapi Kalau ya untuk pasnya 25. tips and trick di videonya kira-kira apa nih? Nah, di videonya itu tentu sebenarnya kalau dari aku sih bikinnya skripnya adalah sama aja kayak esai, Mbak. Oh, jadi kayak sama menjiplak sebenarnya. isainya. Ya, Atau kan aku gimana tadi bilang ketika aku dalam drafting esai, di Heeh. depan tuh ada hook. Oh, Penyampaiannya kalau- mau seperti apa sih? Oke, Sama sebenarnya yang di baik. video, tapi tinggal dituangkan dalam bentuk video kan kita lebih bisa bercerita ya. Oke, Kayak gitu. Jadi baik. depan kalau Mas Novan mungkin kasih fakta-fakta dulu ya Mas Iya, ya. betul. Fakta, kalau aku kasih apa sih yang hobiku kayak gitu-gitu. Hmm. Habis itu sertakan juga yang paling penting adalah evidence. Sobat Evidence-nya. Askrindo. Evidence-nya. Pengalamannya Mas Rizal sama Mas Novan nih gitu Iya, ya. betul. Yang ditulis di isai tadi. Betul. Iya, Oke, betul. baik. Didukung dengan foto-foto, video. Setuju. Jadi orang lihat nih, oh iya nih. Oh, ternyata- memang bener oh, nih. bener nih. Nggak bohong ya. Nggak bohong nih. Iya, nggak bener cuma nih. Dikira ngarang. bohong Nggak nih. cuman esai doang, ternyata ada buktinya Ada nih. Oh buktinya. iya benar. Gitu. Nggak Jadi- omong-omong tok nih. Mm-mm. Sempet tuh Mbak, jadi sempet ngontak teman-temanku yang dulu setim gitu ya, pas Iya. kuliah, pas ada program kerelawanan atau program desain gitu-gitu. Lihat dong dulu foto-fotonya ada nggak? Sampai cari-cari di Sampai harddisk. dicari-cari ya. Harddisk yang udah ketumpuk-tumpuk yang nggak tahu kemana, aku cari lah demi melihat foto-foto itu. Ada Karena perjuangan. impact banget sih ya Mas Iya, ya. betul. Hmm. Harusnya Terus? sih jadi poin besar juga. Terus Ini Mas setelah Novan itu mau apa? nambahin, Mas? Mau nambahin nggak? Oh Ada ya, lagi? oke. Untuk selain itu kita tahu dulu nih program apa yang kita bawa di sana Oh, gitu. berarti yang
paragraf terakhir tadi ya, yang Iya. sebenarnya kita setelah punya ngapain pengalaman, nih? terus Iya, kita mau mau ngapain ngapain nih di nih? sana. Nah, itu Kan juga disampaikan. Iya, dari PIC juga sendiri udah ada program bla bla bla, tapi kita harus Oke. kembangkan nih. Iya, betul. Oke, baik. Kalau dari pengalaman saya kemarin itu saya lebih ke fokus ke pendidikannya. Mas yaitu dengan Novan lebih menerapkan- fokus ke pendidikan, kalau Mas Rizal fokusnya ke Reading UMKM. branding Hmm, UKM-nya di iya. bagian sosial media ya. Yes. Terus Mas Betul. Novan. Iya, jadi kemarin pendidikan saya kembangkan lagi dengan jurus andalan saya yaitu Apa? Education and Entertainment. Waduh. Itu berarti Gitu. hooknya Mas Novan Iya, nih ya. hooknya selama Nama di programnya Palu. ya Mas ya. Iya, Oke. programnya itu yang paling jurus Andalan nih terakhir sampai bisa lolos. sampai bisa lolos. Itu sih, Mbak. Oh itu Kalau- ya. Iya. Kalau untuk terus aku dengar-dengar ini beda sih memang di tahun aku kan kalau yang batch 6 nggak ada wawancara nih, tapi kalau di batch-nya Mas Rizal sama Mas Novan kan setelah tahap video itu nggak langsung lulus kan. Nah, ini ada tahap wawancaranya nih. Boleh nggak di-sharing sama teman-teman sobat Askrindo gimana sih proses tahap wawancaranya sampai bisa lolos gitu? Kita kira ya Mas ya. Udah selesai ini kan. Kita kira udah lolos. Udah lolos nih, lihat Wahyu Agung Rizal Ramadan, Novan. Loh kok masih banyak Masih pesertanya. ada. Oh, udah masih berapa Ternyata waktu itu? masih 30 kalau nggak Oh, salah. masih Iya, 30. masih 30. Terus diambil 5 10. 10 10. diambil 10. Diambil 10. Mm-mm. Ternyata ada satu tahapan lagi yang tidak ada di Oh, tahun iya. sebelumnya, di batch Lumayan sebelumnya, banyak. itu tahap interview online. Oke, Nah, di baik, tahap bisa. interview online ini sebenarnya goalsnya sih ya, setelah sharing itu goalsnya adalah lebih meyakinkan lagi kepada orang-orang di kementerian maupun PIC bahwa si kita-kita ini nih, calon-calon ini beneran yakin gitu ya tentang pilihan yang dipilih, terus programnya apa bisa disampaikan secara langsung. Ibaratnya kayak pitching lah ya, pitching program kita, apa yang akan kita lakukan gitu. Oh gitu. Terus bisa menilai juga seberapa Kayak percaya diri presentase kita. gitu nggak sih Mas? Bener, Bener kayak presentase Karena- ke PIC gitu. bener. Yang hadir di sesi wawancara itu adalah ada Siapa? dari Kementerian BUMN. Oh luar biasa banget. Langsung ya. Betul, yang ada perwakilan seleksi. Kementerian BUMN. Ada dari PIC. PIC-nya. PIC juga. Ternyata ada juga dari alumni relawan bakti dari PIC tersebut. Oh Wah, berarti rame tuh. digandeng juga alumni yang dulu-dulu nih, yang Yes. udah ikut terus digandeng Datang buat di untuk sesi interview. itu. Jadi lebih Iya. Wah buat gila. pressure ya, kita Iya, kalau nggak pressure sekali. siap. Waduh, itu satu orang lawan 7-8 orang Iya. dari Iya, pihak iya. interviewer. Kayak Sekali. digeruduk ya. Iya, kayak digeruduk. Dan Mungkin di ini geruduk ada pertanyaan nih. tambahan lagi nih Apa? untuk wawancara ini nih. Heeh. Selain yang disampaikan Mas Rizal itu, ada lagi kita dikasih namanya itu problem solving. Problem solving. Ya seperti contoh nih, buat bocoran dikit lah buat teman-teman sobat Askrindo yang mau daftar di batch 8. Contoh problem solvingnya itu seperti ini. Bagaimana jika kalau kalian tiba-tiba datang ke lokasi pengabdian tetapi program kalian tidak didukung oleh warga setempat? Oh, Nah, berarti gimana tuh? adanya adanya penolakan ya dari Yes. warga Iya, gitu. Terus bagaimana terus gimana cara Nah. menanggulangi Iya, kayak gitu ya. iya. Kalau jawabannya Mas Novan apa Oke, nih? saya spill ya Ya jawabannya. boleh dong di Tipis-tipis spill. Mas. Tipis-tipis Boleh ya lah. untuk wawancara ya, untuk problem solving. Jawaban saya itu kita dengarkan dulu apa yang mereka butuhkan. Cie. Kita dengarkan dulu apa mereka Oke, butuhkan. baik. Terus masalah apa yang bisa kita bantu Oh gitu. semaksimal kita. gitu. Meskipun tema atau tema dari yang udah dibawa itu berbeda dengan kebutuhan dari masyarakat desanya. Gitu. Iya, bisa kita dengarkan terlebih dahulu apa kendala mereka di sana gitu loh, Mm-mm. supaya bisa kita mengasihkan solusi yang tepat seperti apa gitu sih. Oh gitu ya. Berarti lebih banyak mendengar. Yes. Iya. Ya. Aku tambahan nih Mbak di sesi wawancara karena urgent banget ternyata BUMN PIC dan Co-PIC itu kan memilih lokasi ini kan tidak sembarangan ya. Iya. Ada reason kenapa sih milih ini? Nah itu teman-teman harus kepo. Sobat-sobat Askrindo tuh Harus riset ya Mas ya. kenapa sih Main ID Inalum waktu itu milih Mempawah? Sebenarnya kenapa nih Mas? Boleh Boleh itu di-spill? ditanyain pas interview. Tahu nggak ada Oh. project apa Main ID dan Inalum? Kenapa milih Mempawah gitu? Oh baik. Jadi salah satu reasonnya kenapa BUMN PIC memilih lokasi itu ya karena ada proyeknya di sana sehingga bisa mengenalkan juga masyarakat setempat ini loh ada perusahaan Main ID, Inalum dan PT BAI yang ada di situ yang harapannya sih
selain kita juga membuka smelter di sana, tapi kan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat juga ya, bisa membuka lapangan pekerjaan baru, mengenalkan perusahaan BUMN PIC dan Kopi IC dengan adanya smelter itu di sana gitu. Oh gitu. Jadi harus Iya. kepo kenapa Banyak ada riset ya ya Mas kenapa nih kuncinya. menentukan lokasi ini itu Oh harus iya, kepo banget. setuju. Ada Harus proyek apa kepoin. sih gitu. Kayaknya harus ngepoin tuh sampai kulit-kulitnya, nggak cuma kepalanya doang ya. Harus Iya. banget. Apalagi ngepoin. kan wawancara ini udah kayak tes terakhir gitu loh. Iya. Yes. Jadi harus effortnya lebih Harus lebih 100% lebih kali ya. Yes. Lebih 100% kayaknya ya. Kayaknya juga harus Iya. ditambah juga ketulusan. Mungkin dari PIC dan Kementerian BUMN juga mau lihat ketulusan dan program kita di sana itu apakah match atau enggak gitu kali Setuju. ya. Yes. Gitu. Nah ini nih mungkin apa yang bisa dikasih ke teman-teman sobat Askrindo, pesan apa yang bisa kita kasih untuk teman-teman sobat Askrindo nih semuanya? Untuk ajakan mungkin saya coba satu pantun kali ya. Oh, kalau Boleh ajakan nggak sih? Boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Si Tono pandai menabung Cakep. Oke, cakep. untuk pergi ke Balikpapan. Cakep. Sobat Askrindo, ayo bergabung Cakep. untuk menjadi relawan bakti BUMN Batch 8. Keren itu ya, itu Mas pantun Bayu. udah dipikirin dari berapa bulan yang lalu Mas? Kayaknya Kalau bisa lancar gini nih. setahun deh. Tahun yang lalu. Lazim. Dari Iya. kemarin ya kali ya Dari pas. kemarin apa- dapat info. Dapat info langsung bikin Langsung pantun. bikin Kalau pantun. pesannya Mas. Oke, untuk pesannya buat kalian yang tidak memiliki background kegiatan sosial ataupun jangan berkecil hati bahwa program ini tidak melihat itu. Jadi bisa semua orang itu bisa lolos gitu ya. Dan jika tidak lolos, jangan berkecil hati juga. Masih ada batch-batch selanjutnya yang menunggu. Kuncinya Iya. berarti jangan menyerah. Setuju. Jangan menyerah. Falas lagi kalau nyanyi jangan. Aku Aduh, tidak aduh. nyontreng bisa nyanyi tuh Oh iya, jangan. pas di Kamu IC. nyontreng juga? Enggak. Oh, enggak. Oh, sadar diri. Tahu enggak. diri ya. Bisa, bisa. Itu sih kuncinya. Jadi Oke, buat baik, sobat baik. Askrindo jangan patah semangat dulu untuk jika dapat pengumuman saya tidak lolos nih, aduh aku udah nggak mau deh nyoba lagi di tahun depan Oh iya. karena aku nggak punya background ini nih gitu. Jangan patah semangat dulu. berkecil hati Iya, jangan. betul. Jangan berkecil hati ya sobat Askrindo. Siap Mas Novan. Kalau dari Mas Rizal, apa nih pesan dan juga ajakan untuk teman-teman sobat Askrindo? Pesanku sih kalau bagi teman-teman yang sudah mendaftar di batch sebelumnya jangan menyerah lah. Karena kita nggak tahu batch kapan yang bisa nerima kita gitu. Oke. Siapa tahu di batch sebelumnya kita kurang serius, kurang riset, kurang tahu lokasi yang kita pilih. Karena pengalaman aku pribadi di 2 batch sebelumnya tuh ya asal pilih aja. Ini kayaknya belum pernah kesini nih lokasinya gitu. Oh mau ya. jalan-jalan? Kayak seru nih kayaknya Healing ya kan. kayaknya. Healing. Sambil, Oh, healing sambil ya. kesana sambil melakukan kegiatan sosial tapi juga dapat pengalaman yang baru. Tapi itu doang kayaknya nggak cukup Mbak. Oh nggak cukup. Jadi Apalagi nih harus harus di ditambah. matchin apa yang kita punya dan lokasinya itu apa yang dibutuhkan. Oke. Ya pesanku sih jangan asal milih lokasi, Oke. disesuaikan juga dengan apa yang kita punya. Oke. Nggak selamanya yang punya background sosial keterima, nggak selamanya juga Yang yang nggak punya nggak punya background. juga nggak keterima. Jadi 50-50 lah. Iya. Ya, semuanya bisa nyoba, semuanya bisa berhasil selama kita cermat milih lokasinya dan dikembalikan juga kita punya apa. Oh ya. Jadi Harus nggak kosong. cocok ya Harus berarti. cocok. Harus cocok dalam semuanya. Iya. PIC-nya, Mm-mm. programnya dan Iya. kitanya Iya. Dan gitu. kitanya. Jadi Betul. akhirnya nge-match semua tuh, nggak ada yang Iya. tiba-tiba nyampe sana, oh ternyata gini ya. Nah, itu nggak Nggak ada. ada. Karena kita udah prepare. tahu. Iya, karena kita udah tahu Kita udah banget tahu. di sana mau ngapain. Yes, Gitu itu yang ya. bedanya aku di 2 batch sebelumnya dan di batch 7 kemarin. Oke, baik. Pesannya Kalau luar biasa. Kalau ajakan- ajakan? Ajakan sangat mengajak sekali karena impact-nya sangat besar ya. Tadi udah disampaikan juga baik dari segi karir, pertemanan, relasi, project-project, project baik dalam kantor maupun luar kantor. Karena ternyata kan kenal sama orang yang hobinya fotografi gitu ya. Siapa tahu kita bisa ngerjain project bareng di luar kantor gitu-gitu. Wah gila Itu ya. bisa banget Berarti kayak sharing ide juga ya. sharing ide, Dari- sharing hobi. Runners Mbak Ana kan tuh temen Iya, hobi runners nih, hobi Mbak Ana. runners, Iya, hobi hobi runners lagi hobi larinya kan. Iya, Bisa hobi sama-sama. runners lagi. Jadi Oh iya, macem-macem hobi loh lari. benefitnya. Iya sih Gitu. benar-benar. Aku juga ngerasa
match banget sih waktu Halmahera ya. iya Halmahera batch 6. tergabung batch 6 Halmahera. Alhamdulillah. Tergabung di RBB tuh suatu anugerah ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman harus banget untuk Terus nyobain dan cobain. Gabung lah. gabung sama kita gitu ya. Nah, sekarang nih harapan ke depan untuk keberlanjutan dari program RBB Mas Rizal dan Mas Novan. Mas Novan dulu deh. Boleh. Untuk harapan kedepannya sih tetap ada ya, kalau kita boleh ngusulin ya ke kementerian ya. Jangan Kan- sampai hilang ya. Iya, Alhamdulillahnya ada jangan batch 8 deh Mas Ian ya. Iya, alhamdulillah masih ada batch 8. Kita juga udah Dan jadi, seterusnya ya Mas kita ya. nggak kerasa loh, ternyata kita udah jadi alumni gitu Iya loh. betul. Jadi berharap karena program ini sangat positif banget. Wadah yang sangat amat baik ya. Iya, dan di samping itu kita juga bisa saling tukar pikiran antar insan BUMN, bukan hanya satu BUMN, tapi untuk beberapa BUMN, Waduh. semua BUMN kali ya, lebih Iya, tepatnya. karena memang sebenarnya Iya, program RBB ini memang terbuka untuk Iya, semua anak, betul. cucu, cicit bisa semua nyobain. Bisa Iya, banget. itu sih harapan dari saya. Oke, kalau Mas Rizal, apa nih harapannya untuk RBB? Harus tetap ada Oke, siap. itu. Kita nanti mention sama Pak Iya. Erick Thohir. Karena kebermanfaatannya tuh oke sosial satu gitu itu pasti. Tapi kedua sinergi antara BUMN tuh jadi lebih kejalin gitu. Komunikasinya akses untuk berkomunikasi ke BUMN A, B, C itu kan bisa lewat teman-temannya kita ya dalam satu Iya. angkatan ataupun bahkan alumni-alumni yang lain. Jadi secara nggak langsung bisnis BUMN ya bisa terbantu alur komunikasinya dari situ. Gitu. Terus aku melihat juga lokasinya sangat variatif ya Mas ya. Betul. Itu jadi macam-macam lokasinya yang di batch ini ada, batch sebelumnya nggak ada pun juga gitu. Betul. Jadi ada variatifnya gitu. Jadi makin menyeluruh lah dari Sabang sampai Merauke. Iya, Jadi semoga bisa malah merasakan. bisa berdampak ke semua daerah yang ada di Indonesia ya. Amin. Betul, setuju, amin. Amin. Oke, mungkin terakhir. Oke. Ya terakhir ya, insight-nya ya mungkin kita memang program RBB ini tuh amat baik ya, wadah yang sangat baik dan memang harus dicoba untuk semua insan Askrindo untuk di internal dan sobat Askrindo untuk di luar sana yang juga pasti akan ngelihat kita dan ngedengerin podcast kita ya. Setuju. Gitu sih. Oke. Nah, untuk konfirmasi pendaftaran batch 8 ini Mas Rizal bisa nggak sih dijelasin dari untuk insan Askrindo sendiri apa sih Oke. bantuan yang bisa kita kasih ke mereka dan Nih. support apa yang bisa kita kasih Siap gitu. ya kita ya Mas ya. Siap dong. Jadi untuk insan Askrindo nih spesifik buat teman-teman Askrindo gitu ya, teman-teman kita. Jadi ketika nanti teman-teman mendaftar jangan khawatir kalau dilepas gitu aja ya. Jadi kita dari bagian culture pun juga dalam teman-teman alumni relawan bakti BUMN Askrindo yang kemarin ber-19 ini memang berkomitmen untuk terus mengawal pendaftarannya teman-teman nih dari pendaftaran awal bahkan dari pemanduan dari HCIS sampai penyelesaian dari tahap IC bahkan nanti sampai wawancara kita kawal terus karena kami pun berdua juga begitu ya. Setuju. Mas Betul. ya. Kemarin dikawal juga ya sama alumni. Sama alumni batch sebelumnya Iya, dari aduh. batch 2 sampai batch Kita sampai Enam. tersentuh, Batch enam, beneran ya. kayak tersentuh kita. Iya, jadi Kita kalau bantu dampingin awal Mas. sampai akhir, sampai lolos Yes. malahan. sampai lolos. Kita Iya. dampingin ya Selalu buat dampingin videonya. dari IC, pembuatan video, Setuju. wawancara, Iya, tips gila and sih. trik dan sebagainya. Karena untuk teman-teman insan Askrindo, ketika teman-teman nanti mendaftar, kita akan sebarkan link khusus untuk internal. Jadi nanti akan kita sebarkan untuk teman-teman itu dapat bergabung di WhatsApp grup calon relawan bakti BUMN Askrindo batch 8. Oke, baik. Nah, di situ nanti ada link khusus yang bisa teman-teman isi terkait mapping Lokasinya? lokasi. Oh, Ya, lokasinya jadi- mau pilih di mana nih Ya, gitu ya. jadi dengan adanya mapping itu sebisa mungkin meminimalisir satu lokasi 2 orang atau 3 orang lah. Oh ya, biar tidak bersaing dengan teman sendiri. Mm, Ya, setuju. oke. Dan siapa tahu lokasi yang dia pilih lebih cocoknya di lokasi B, Oh, di lokasi iya. C, Iya. seperti itu. Berarti ditanyain dong Mas waktu proses ini kayak maksudnya teman-teman insan Askrindo nih terutama yang mau ngedaftar bisa aja juga kontak ya. Kayaknya aku ini passionnya atau aku suka di bidang apa nih kira-kira aku masuk ke sana gitu bisa dibantu ya Mas Bisa. ya? Bisa minta saran dari kita pun kita sangat Wah welcome. open Bisa. banget nih ya Iya. Allah. Gila Asli. keren banget. Ber-19 nih. 19. Oke, tambahan untuk dari Mas Oke Rizal. boleh Mas. Untuk teman-teman outsourcing, saya ingatkan lagi ya untuk teman-teman outsourcing itu kita juga welcome banget nih untuk bergabung di relawan bakti BUMN batch 8.
kalian tidak punya email corporate, kita bisa bantu. Kita bisa ada wadah nih di situ. Jadi pada saat Mas Rizal mapping siapa-siapa aja yang ikut relawan bakti BUMN Batch 8, infokan ke kami. Kami akan bantu jika memang tidak ada email corporate. Oh, Mas Gitu. Novan siap untuk membantu Siap. dari Iya, awal siap. sampai lulus ya Mas ya. Iya, Amin, siap. amin. Amin. Karena memang kan RBB itu sangat berkesan ya. Kalau satu kata untuk kegiatan RBB ini nih buat Mas Novan dan Mas Rizal sebelum closing ya, boleh ya teman-teman Sobat Askindo. Kira-kira apa satu katanya nih? Bisa dibilang ini jangan satu kata aja sih. Nggak bisa ya. Tidak bisa ya. Nggak bisa Lebih satu banyak kata kata kayaknya. nggak sih? Iya. Ya udah kalau memang hostnya yang cantik ini bilang satu kata ya, bermakna sih. Bermakna. Kalau Membekas Mas di hati juga. berbekas di hati. Dua dong itu. Yang bermakna ibu-ibu aja. yang mana? Iya ya. Hati ibu-ibu Korban. yang mana ini? Ibu yang mana? Bukan ya. Jangan Ibu udah kepala hati desa. istrinya ya. Kepala Jangan desa. dong, jangan dong. Udah sampai rumah dirujak ini. Ya Aduh, dirujak nih. dirujak aku nih. Terus Gimana nih Mas? Kalau Mas Kalau Rizal? aku memorable ya. Oh, memorable. Bahkan sampai tadi pas belum ke kantor kan nyiapin dulu nih rompi gitu ya, buka lemari. Waduh, Keinget lagi nih. keinget lagi nih dulu pas kena lumpur dan Aduh, aduh, air aduh. sungai itu. Aduh, gitu aduh, kan. ya Jadi Allah. memorable Oke. asli, dari segi sosialnya, dari segi kebersamaannya. Karena selain kita ber-15, kita juga bonding sama BUMN PIC dan co-PIC-nya. Oh. Sangat very welcome Berarti gitu. Bener-bener deket ya, bukan Deket. cuman anak-anak relawan aja, tapi sama PIC juga. iya. Dan rasanya itu juga terjadi di semua lokasi. Ya Iya. gila. Heeh. Karena ngelihat update-annya di lokasi-lokasi yang Iya, lain tapi juga. fun fact-nya juga nih Mas Rizal Wah kalau nggak jadi satu kata nih teman-teman. cukup tambahan mungkin ya. Cukup ini. Oke. Enggak, maksudnya kita kan di relawan bakti itu tidak berhenti di 3 hari aja. Oh iya, Oh betul. iya. Masih bisa lanjut di Kegiatan setelahnya, selanjutnya. kegiatan selanjutnya. Itu aja sih yang tambahan aja sih. Oke. Mas Novan karena udah dilirik sama editor. Oke, siap. Durasi Oke, gitu ya. siap. Iya, gitu. Maaf. Wah luar biasa ya, ini berarti teman-teman Sobat Askrindo relate banget, harus banget untuk nyobain, Yes. harus banget untuk berjuang di relawan bakti BUMN karena ini adalah wadah yang amat positif, wadah yang sangat baik dan kalian tidak akan mendapatkan pengalaman ini di tempat yang lain gitu. Karena akan ada momen kekeluargaan, momen kebahagiaan, berkesan dan semuanya dan kita bakalan dapat teman baru. Nah, itu yang luar biasanya ya. Sampai kegiatan ini tidak berhenti di 3 hari tapi di hari-hari selanjutnya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal dan Mas Novan, gila Thank you banget. banget. Terima Mbak kasih. Ana. Sesinya gila, Aduh, sumpah. terima kasih juga udah diundang di sini. Oh, Ya, iya thank you dong. banget. Bang Sobat Iya dong. Askrindo, terima kasih Makasih banyak. juga teman-teman yang Makasih nonton. Sobat Sobat Askrindo. Jangan lupa daftar semuanya. Iya. Iya, nanti Jangan lupa daftar, ada guys. linknya ya, Ada pasti linknya. harus daftar relawan bakti BUMN gitu ya Mas ya. Iya, Yes. betul. Siap. Nah, ini untuk teman-teman Sobat Askrindo, sebelum aku tutup, boleh dong untuk di komen kalau semisal ada teman-teman yang mau ada pertanyaan atau ada apapun ya, kritik saran boleh banget untuk di komen di bawah ini di YouTube-nya Askrindo Podcast. Jangan lupa kemudian juga kita juga bisa didengerin ya Mas ya di Spotify ya, Iya. Askrindo Podcast gitu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Live at Askrindo, kemudian ada Askrindo Academy, Askrindo Podcast dan semuanya ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Hey. Bye bye di Askrindo See you Podcast di selanjutnya. batch 8. See you batch 8 ya. Batch 8. Dah.